Shalom, selamat pagi kaum perempuan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kesempatan kami masih boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar kehendak Tuhan. Tuhan, tolong kami, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema persembahan dari hati. Markus 12 ayat yang ke-44. Sebab mereka semua telah memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kaum perempuan atau para wanita yang dikasihi Tuhan, uang receh itu dianggap sebagai uang kecil yang biasanya tidak dihargai. Kita juga kerap melihat uang receh dibiarkan tergeletak begitu saja. Kadang kembalian uang receh juga tidak diminta, ditinggal begitu saja karena dianggap tidak ada artinya. Bahkan ada seorang pengamen yang membuang uang receh yang diterimanya di jalanan. Jika kepingan itu adalah recehan yang terkecil, maka akan lebih tidak dihargai lagi. Di zaman Tuhan Yesus, kepingan uang yang paling kecil nilainya disebut lepton dalam bahasa Yunani. Lepton atau koin terkecil ini paling tidak berharga di antara koin uang yang beredar di Yudea. Nilainya hanya 1/128 dinar atau sekitar 6 menit upah kerja rata-rata orang Yahudi. Sangat kecil memang. Jika dibandingkan dengan orang-orang kaya yang juga menaruh uang di peti persembahan, 2 lepton yang diberikan oleh janda ini terlihat sangat kecil. Recehan ini tidak ada artinya. Karena itu sungguh mengejutkan ketika Tuhan Yesus berkata bahwa janda ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Bagaimana 2 lepton disebut persembahan yang besar? Manusia melihat 2 lepton itu sangat kecil karena manusia melihat nilai uang. Sedang Tuhan Yesus melihat 2 lepton itu sangat besar karena Tuhan itu melihat hati dari orang yang mempersembahkannya. Yang terutama dalam persembahan bukanlah soal jumlah, tetapi soal hati. Jika kita memberi jumlah yang sedikit, padahal kita memiliki banyak, maka itu menunjukkan bahwa hati kita sangat pelit dan hati kita masih terikat dengan harta. Memberi pada saat kekurangan itu lebih sulit dibanding memberi pada saat kelimpahan. Tidak peduli nilainya kecil, selama persembahan itu lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, maka persembahan itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Manusia melihat berapa jumlah yang dipersembahkan, tapi Tuhan melihat hati yang mempersembahkan. Kita bisa melihat contoh-contoh yang ada di Alkitab, seperti Maria yang mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya. Karena itu nilainya seperti upah seorang pekerja hampir 1 tahun, ya. 1 hari 1 dinar, 1 tahun 365 dinar. Tapi bagaimana dengan kebutuhan hidup sehari-hari, ya? Dari Markus 14 ayat yang ketiga kita bisa membaca, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Tuhan Yesus.
Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan para wanita yang dikasihi Tuhan. Perempuan ini datang membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni, bukan campuran. Minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya. Dan setelah dipecahkan buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Tuhan Yesus. Ini persembahan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibu-ibu sekalian. Ya, kemudian kita bisa lihat lagi contoh yang lain. Dalam Markus 16 ayat 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Tuhan Yesus. Dari ini kita bisa menilai, Bapak Ibu Saudara sekalian, perempuan-perempuan ini pergi ke kubur bukan untuk sekedar mengunjungi saja, tetapi mereka membeli rempah-rempah. Perhatikan kata membeli. Membeli itu kan membayar harganya. Jadi tidak asal bawa apa yang ada. Tapi kata membeli, kalau kita membeli sesuatu, sudah pasti kita memilih yang terbaik. Ya, pasti memilih yang terbaik. Jarang orang membeli ya barang-barang yang kurang baik mutunya. Ya, kalau itu harganya murah ya memang bisa saja, ya. Jadi Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome mempersembahkan apa yang akan mereka bawa ke kubur Tuhan Yesus. Dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1, kita juga bisa melihat pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur. Mereka membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi tidak langsung ambil apa yang ada, tetapi sudah disediakan oleh mereka sebelum mereka pergi ke kubur. Kita bisa lihat contoh yang lain. Ya, di Injil Lukas 7:36 sampai 38. Seorang Farisi mengundang Tuhan Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Tuhan Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, para wanita yang dikasihi Tuhan, perempuan ini tidak diundang. Ya, tidak diundang untuk datang ke rumah Simon si kusta, orang Farisi itu. Tetapi perempuan ini ketika mendengar Tuhan Yesus diundang makan oleh Simon, orang Farisi ini, maka tuh perempuan ini datang membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi dan sambil menangis. Ya, biasanya orang memberi persembahan itu dengan sukacita, dengan wajah yang ceria. Tetapi perempuan ini dikatakan sambil menangis, ia berdiri di belakang Tuhan Yesus dekat kakinya. Berarti perempuan ini bersimpuh atau duduk di bawah, ya, dekat kaki Tuhan Yesus. Lalu membasahi kaki Tuhan Yesus itu dengan air matanya. Kemudian menyekanya dengan rambutnya. Lalu mencium kaki Tuhan Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ya, membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air mata, mencuci kaki Tuhan dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya. Rambut ini kan bicara kemuliaan. Kemudian mencium kaki Tuhan, lalu meminyakinya dengan minyak wangi. Simon si kusta yang melihat itu berpikir kalau Tuhan Yesus itu nabi, pasti dia tahu perempuan apa yang sedang duduk dekat kaki Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus bertanya. Ya. Lalu Tuhan berkata,
Dosanya yang banyak telah diampuni sebab ia telah berbuat banyak kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Kalau kita merasa dosa kita yang besar, dosa kita yang banyak itu sudah diampuni, kita akan berusaha berbuat banyak untuk Tuhan Yesus. Tapi kalau kita merasa dosa kita ini sedikit, ya sedikit saja, maka kita tidak akan berbuat banyak untuk Tuhan Yesus. Masih ada contoh yang lain lagi, satu contoh lagi, ya. Dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Tuhan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Para wanita yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari hari ini dari ayat-ayat yang sudah saya baca dan saya kemukakan, biar ini menjadi pelajaran untuk kita semua sebagai perempuan-perempuan yang sudah menikmati Yesus yang sudah bangkit itu, untuk melakukan sesuatu, memberi persembahan yang membuat Tuhan itu tersenyum puas. Bukan karena jumlahnya, tapi karena Tuhan melihat persembahan yang diberikan dari hati yang penuh kasih untuk membalas kasih yang luar biasa dari Tuhan. Kita juga sudah ditebus, dibangkitkan dari kematian rohani. Mari kita berusaha dalam hidup ini memberi persembahan yang terbaik yang kita miliki, dan biar persembahan kita ini menjadi bau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman yang kami dengar pagi ini. Roh Kudus menolong kami seperti para perempuan yang memberi persembahan. Biar kami yang sudah ditebus, kami yang sudah dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan, juga berusaha dalam hidup ini untuk mempersembahkan yang terbaik yang kami miliki dalam hidup ini, untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati para wanita yang sudah mendengar kebenaran firman ini. Roh Kudus menerjemahkan lebih jauh lagi, lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan pagi hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati para perempuan, dan biar kita tetap tinggal di dalam kasih daripada Tuhan. Amin.